fakir sampaikan bagaimana cara ta'zim kepada guru, menghormati guru, meniru akhlak perjuangannya guru. Jangan pandang dengan basiros mata, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala man hajainuhu bainal kaf wa nun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma shalli ala dzatil muhammadiyah allati fatil ahadiyah syamsi sama'il asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbil falakil jamal. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wa ta'ataf ala qulubina bi mahabbatik wa tajalla arwahina bi masyahadatik wastahdim kulla daratin min jami'il ibadatik wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para alimul ulama, para abuya, para ajengan, para gus, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Adailullah al-mujahid fisabilillah, yakni Kiai Haji Gus Ohid Tabrani. Doakan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Berkahkan kehidupannya. Amin. Berkahkan rezekinya. Amin. Berkahkan keluarganya. Amin. Berkahkan ilmunya. Amin. Iqamahkan dakwahnya. Amin. Menangkan perjuangannya. Amin. Hancurkan musuh-musuh yang menzalimi. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Salam ta'zim, salam agung, salam mahabbah pada seluruh jamaah Maulid Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus warga, pemuda, pemudi Gunung Sugi. Dan untuk mengklarifikasi, setelah saya ngobrol dengan Gus Ohid, infonya dari Bogor, padahal saya dari Ciputat, Provinsi Banten, kotanya Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja, sehingga yang raja selain Allah budak, yang raja selain Allah hamba, yang raja selain Allah makhluk. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, sehingga yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, sehingga yang berilmu selain Allah para pencari ilmu, yang berilmu selain Allah para penuntut ilmu, yang berilmu selain Allah para pengemis ilmu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, senantiasa dirahmati Allah. Kenapa? Karena pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah. Dan kita punya lidah basah untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di saat manusia-manusia yang lain, di saat manusia-manusia yang lain lidahnya basah bukan berzikir kepada Allah, lidahnya basah bukan bersalawat kepada Rasulullah, akan tetapi di kota di luar sana lidahnya banyak digunakan untuk namimah, banyak digunakan untuk ghibah, banyak digunakan untuk mengadu domba. Tapi Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita, Allah gerakkan kita. Di mana satu kumpulan Maulid Agung Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pandang kita. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid, hikmah Maulid ini banyak. Dan Masya Allah, seandainya kita membicarakan, kita menceritakan riwayat surah Sayyidina Muhammad, maka seluruh lautan di jagat raya ini tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah cukup untuk menceritakan kemuliaan, keagungan Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak ada Maulid Azab, Maulid Barzanji, Maulid Tiba, Maulid Syariful Anam, Maulid Situduror untuk menceritakan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Itu tidak akan pernah cukup. Memperingati Maulid Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari perannya ulama warasatul anbiya, tidak pernah lepas dari ulama pewarisnya Nabi yang akhir zaman ini. Di kampung ini Masya Allah, saya iri kepada Gunung Sugi ini. Masya Allah, dan dalam riwayat diceritakan oleh Gus Ohid ini, Masya Allah, bagaimana ulama dan umara ini bersatu. Dan ini di kota sudah banyak ditinggalkan, betul? Betul. Kenapa? Karena mayoritas 80% Indonesia ini Muslim.
20%-nya sisa agama lain. Tapi yang banyak 80%-nya muslim di Indonesia bukan menghidupkan Islam, bukan menjaga Islam, bukan membela Islam. Dia punya masjid, punya pesantren, punya majelis, bukan hidupkan masjidnya, bukan hidupkan majelisnya, bukan hidupkan pesantrennya, tapi lebih banyak cara hidup dalam Islam, cara hidup dalam masjid, cara hidup dalam pesantren, sehingga Allah menurunkan bala, saudara. Betul? Akhirnya seluruhnya waktu PSBB kita diuji oleh Allah, semuanya ditutup. Jangankan cuma masjid, jangankan cuma langgar, cuma musola, cuma pesantren, hatta Ka'bah juga ditutup. Betul? Itu karena manusia-manusia di kota akhir zaman nih, masya Allah, bukan hanya di kampung. Di kota akhir zaman nih sudah banyak meninggalkan ulama, banyak meninggalkan warasatul anbiya, banyak meninggalkan mereka anak cucu Nabi, banyak meninggalkan syariat, banyak meninggalkan hal-hal yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Allah berikan pahala. Nah, saudara-saudara rahmati Allah, dalam hikmah peringatan Maulid Agung Sayyidina Muhammad SAW, kita harus bersyukur kepada Allah. Taharus binikmat, memperingati lahirnya Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Sebetulnya untuk kita akan dikumpulkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nazroh, untuk memandang, untuk melihat. Karena surga ini akan hampa, surga ini akan kosong jikalau di dalamnya tidak terisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Qul, katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah? Banyak ulama tafsir jelaskan karunia Allah, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ilmu dan akal. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling agung? Apa rahmat Allah yang paling mulia? Apa rahmat Allah yang paling tinggi? Rahmat Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah lahirnya Sayyidina Muhammad. Lahirnya manusia yang paling agung, lahirnya manusia yang paling mulia, lahirnya manusia yang tidak pernah ada bandingannya, tidak pernah ada harganya, tidak pernah ada nilainya selain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka bersyukurlah, maka bergembiralah, maka banggalah dengan lahirnya Sayyidina Muhammad. Banyak golongan juga yang sebelah mengatakan, kenapa harus memperingati Maulid? Kenapa harus mengadakan Maulid? Seakan-akan dia bertanya, kenapa Sayyidina Muhammad harus lahir? Kenapa Nabi Muhammad harus lahir? Nah, golongan-golongan tersebut doakan agar Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Falyafrahu, bersyukurlah, banggalah. Nah, ini adalah bukti, ini adalah wujud, ini adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah, dijadikan umat Sayyidina Muhammad, dijadikan umat Kanjeng Rasul. Tidak pernah ada, saudara-saudara, di alam jagat raya ini manusia yang lebih dulu menangis, manusia yang lebih dulu menderita, manusia yang lebih dulu terluka, manusia yang lebih dulu memikirkan nasib umatnya selain kita punya Nabi. Beliau lebih dulu menangis buat kita, beliau lebih dulu berdarah demi kita, beliau lebih dulu terluka demi kita, beliau lebih dulu memikirkan keadaan nasib kita. Lantas pertanyaannya, kita sebagai umat, sudahkah kita mengidolakan beliau? Sudahkah kita menghidupkan beliau? Sudahkah kita mengharapkan untuk dikumpulkan dengan beliau? Sudahkah kita menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau? Sudahkah kita menghidupkan perjuangannya beliau? Sudahkah kita berkamar ma'ruf dengan cara beliau? Sudahkah kita nahi munkar dengan cara beliau? Ataukah kita lebih banyak melukai hati Sayyidina Muhammad dengan apa? Meninggalkan sunnahnya, meninggalkan syariatnya, meninggalkan perjuangannya, meninggalkan harokahnya? Ataukah kita sebagai umat hanya mengaku sebagai Islam karena ibu bapak kita Islam, karena kakek dan moyang kita Islam, sehingga kita Islamnya bodoh amat, Islamnya biarin saja, yang penting Islam, yang penting sholat sudah Islam? Oh, tidak bisa begitu, saudara. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bisa begitu, apakah Sayyidina Muhammad meninggalkan jihad? Apakah Sayyidina Muhammad meninggalkan perjuangan? Apakah sholatnya kita lebih bagus dari sholatnya Nabi? Puasanya kita lebih bagus dari puasanya Nabi? Sedekahnya kita lebih banyak dari sedekahnya Nabi? Wiridnya kita lebih banyak daripada wiridnya Nabi? Zikirnya kita lebih banyak dari zikirnya Nabi? Sehingga kita meninggalkan hal-hal yang diwariskan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Sedangkan Nabi tidak meninggalkan ilmu, tidak meninggalkan harta, pangkat, jabatan, tahta, tidak. Yang ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad adalah iman, ilmu, amal, warahof, ikhlas, tawadu, perjuangan. Itu ditinggalkan Sayyidina Muhammad SAW. Yang harus kita pahami dan telaah bahwasanya kita memperingati hikmah Maulid Agung Sayyidina Muhammad SAW untuk mengambil hikmah, pelajaran besar. Sebagaimana sebelum saya naik ke sini bercerita sedikit dengan Gus Wahid, perjuangan antara ulama dengan umaro ini akur. Kalau ulama dengan umaro ini akur, al ulama hukamun alal muluk. Ulama ini yang mengatur pejabat, ulama yang mengatur pemerintah. Sedangkan pemerintah al muluk hukamun alal nas. Sedangkan pemerintah, pejabat, penguasa yang mengatur rakyat. Nah, kalau rakyat nggak diatur, kalau rakyat nggak punya aturan, kalau rakyat tidak dibina dengan baik, maka rakyatnya akhirnya jadi amburadul. Betul? Jadi saya mau tanya, perjuangan Gus Wahid ini kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Mulia atau tidak?
Siap bantu perjuangannya, siap dukung perjuangannya. Berani? Tongsian? Wanian? Takbir! Allah Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ulah cicing baik. Udah jam 10, lanjut. Memperingati Maulid Agung Sayyidina Muhammad SAW. Ini kita harus banyak improv, harus banyak berkaca daripada mereka as-sabiqun awwalun. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana mereka sahabat-sahabat besar yang punya hati di dalam Sayyidina Muhammad. Mereka punya nilai di mata Sayyidina Muhammad. Nah kita nggak bisa langsung ma'rifatu billah, langsung melalui, langsung kepada Allah atau langsung kepada Rasulullah. Nggak bisa. Harus ada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Harus ada jembatannya, harus ada sarananya, harus ada perantaranya yang menghantarkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Siapa perantaranya? Guru. Siapa perantaranya? Mereka ulama. Siapa perantaranya? Mereka mursyid. Maka hidup kita kalau nggak punya mursyid, kalau nggak punya syekh, kalau nggak punya guru, kalau nggak punya pembimbing, kita ini laksana orang buta yang penuh penyakitan. Bagaimana bisa mencapai tujuan kalau tidak ada yang menghantarkan, tidak ada yang kasih? Kalau sekarang masih bisa pakai Google Maps, betul nggak? Sherlock. Nah kalau menuju Allah bisa pakai Maps? Nggak bisa. Tak bisa kalau langsung menuju Allah, langsung menuju Rasulullah tanpa lewat marifatnya, tanpa murabito, tanpa ada ikatan batin, tanpa ada sanad ilmunya melalui guru, itu nggak akan bisa. Maka Masya Allah bersyukur kepada Allah, Allah taruh, Allah tempatkan ini pesantren Miftahur Rahman ini di Gunung Sugi, gunung kaya. Semoga orangnya kaya hati, Amin. kaya jiwanya, Amin. kaya akalnya, Amin. kaya ilmunya, Amin. kaya hartanya, Amin. guna untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini mencintai Sayyidina Muhammad SAW. Sallallahu Tidak alaihi. ada harganya, tidak ada nilainya, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa nggak bisa diatur, nggak bisa diukur. Kita harus mencontoh mereka sabiqun awalun, aslafun soleh, mencintai Sayyidina Muhammad. Ini ada buktinya, ada wujudnya, ada bentuknya. Bukan hanya kita mengaku sebagai orang Islam, tapi mengaku sebagai umat Sayyidina Muhammad, tapi tatkala syariatnya dinistakan, Al-Qur'annya dihinakan, tauhidnya dilecehkan, terus kita cicing aja, kita diem aja. Pertanyaannya, Islamnya kita di mana? Tadi bagaimana? Saya taklim sebentar menjadi mustami'annya Gus Ohid ini. Jadi ada momentum, ada tema-temanya, ada tempat-tempatnya, ada koridor-koridornya, di mana kita harus amar ma'ruf, di mana kita harus nahi munkar. Betul? Nah, sisi-sisi ini ternyata nggak bisa dibiarkan begitu saja. Ada yang tugasnya amar ma'ruf, ada yang tugasnya nahi Munkar. munkar. Ada yang tugasnya untuk mengajak kepada kebaikan, ada tugasnya untuk mencegah kemungkaran. Tinggal kita pilih, kita mau jadi pejuang, jadi pecundang. Kompak pejuang, pecundang. Kompak pejuang, pecundang. Siap bela syariat? Siap bela syariat? Siap bela ulama yang hak? Siap bela ulama istiqomah? Takbir! Allahu Akbar. Ya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Karena pesantren ini, Masya Allah, pesantren ini suka ada yang bilang radikal, betul nggak? Pesantren ini ada yang bilang anarkis, pesantren ini bilang sarang teror. Banyak yang bilang pesantren nggak usah mondok, karena santri ini nggak punya masa depan, betul nggak? Betul. Santri ini nggak punya masa depan, jadi nggak usah mondok, hidupnya cuma ngaji doang. Ntar kita punya anak istri mau dikasih makan apa? Nah ini ideologi atau pola pikir yang harus dirubah, betul nggak? Betul nggak? Sebagaimana Imam Sahibul Thariqah Zaziliyah, Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Al-Fazili itu orang kaya luar biasa. Kayanya luar biasa, megahnya luar biasa, di mana-mana berlimpah ruah. Apa itu meninggalkan hakikat zuhudnya? Tidak, karena zuhudnya itu ada di sini, tapi di hatinya enggak. Setiap dia zikir, setiap dia wirid, setiap dia istighfar, setiap dia sholat, setiap melakukan ibadah, yang dituju bukan hartanya, melainkan Allah. Melainkan Allah. Contohnya sama. Contohnya ketika PSBB itu diterapkan, bukan nggak taat perintah daripada pemerintah, bukan. Tapi ada nilai-nilai syariat yang lebih dahsyat dari masker,
daripada protokol hand sanitizer. Apa nilainya? Nilai tauhid. Man khafa min Allah khafa kullu syai'in. Kalau orang sudah takut kepada Allah, maka hal yang membuat dirinya takut nggak bikin dia takut. Nah, kalau tauhidnya nggak digembleng, tauhidnya nggak dididik, tauhidnya nggak dibina, maka dia akan lebih cenderung lebih banyak tersesat. Sampai sini jelas? Jelas. Sama corona takut nggak? Enggak. Wih, sama corona takut nggak? Sama kepala desa? Doakan bangsa Indonesia, Allah tolong. Amin. Dan ulama-ulamanya Allah menangkan perjuangannya. Amin. Dan seluruh aktivisnya, pejabatnya, pemerintahnya, doakan Allah berikan hidayah agar amanah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mencintai daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini pernah suatu riwayat disuruh makan sama Nabi Muhammad. Disuruh makan sama Sayyidina Muhammad. Tapi nggak lama langsung menghadap kembali kepada kanjeng Nabi. Sehingga Sayyidina Muhammad bertanya, ya Abu Bakar, aku tidak pernah melihat orang makan secepat kamu. Sudahkah kamu makan? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin bisa saya makan? Bagaimana mungkin saya bisa menyuap nasi? Sedangkan setiap saya mau nyuap, saya terpandang wajah kamu, terbayang wajah kamu, teringat wajah kamu. Yang dengan terbayangnya wajah kamu, terbayangnya wajah kamu, membuat perut saya kenyang. Teringat dengan Sayyidina Muhammad karena Nazroh di zaman itu memandang Sayyidina Muhammad, suatu kemuliaan keagungan yang diberikan oleh as-sabiqun awalun, langsung kenyang perutnya, langsung kenyang. Sebagaimana juga ketika bersembunyi dari kejaran Yahudi waktu di Goa Bukit Sur, ada riwayat kala jengking, ada riwayat juga ular yang gigit kakinya siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu dalam riwayat saya punya guru murabi thariqah Al-Imam Qutbil Zaman Maulana Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki, dalam darsnya beliau, itu binatang sudah menunggu ribuan tahun berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Sudah nunggu ribuan tahun di dalam goa tersebut untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, sehingga digigit kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Supaya apa? Supaya ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq jangan ngalangin. Kalau saya ini mau dekat sama Nabi, kalau saya mau berjumpa dengan Nabi, mau nazroh dengan Rasulullah, akhirnya gitu kan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya mau tidak mau karena sakit gigitannya terbangun. Itu contoh hewan saja pengen dekat dengan Sayyidina Muhammad, pengen dekat. Nah, kita pertanyaannya umat, sudahkah kita mengidolakan Sayyidina Muhammad? Sudahkah kita mencintai Sayyidina Muhammad, menghidupkan Sayyidina Muhammad dalam kehidupan sehari-hari kita, atau tidak? Nah, harus lewat mana? Kalau nggak bisa lihat akhlaknya Sayyidina Muhammad, nggak bisa tiru perjuangannya Sayyidina Muhammad, maka harus kita lihat akhlak kita punya guru. Kita harus lihat akhlaknya punya murabi. Kita harus lihat perjuangannya kita punya syekhuna. Nggak bisa langsung pertanyaannya siapa yang pernah memimpikan kanjeng Rasul. Syaratnya dalam thariqah yang lain, kalau sebelum dia menjadi wali, dia harus bermimpi 3 kali secara mimpi dengan Rasulullah, 3 kali secara hudur, secara hadir Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, kalau kita nggak sanggup, maka kita punya murabi, kita punya mursyid, kita punya syekh yang menjadi jembatan kita untuk berjumpa dengan Allah dan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara dekat dengan Sayyidina Muhammad, ini bicara sendalnya Nabi, terompah. Tahu sendalnya Nabi? Terompah, yang lambang terompah, tahu? Itu menjadi mulia, menjadi tinggi, menjadi agung. Tahu kenapa? Dipakai di setiap peci, bahkan ada logonya, ada lambangnya. Di setiap sorban ada lambangnya, di setiap pet ada lambang terompah. Itu menjadi mulia, itu sendal Nabi. Sendal kulit pakaian, tapi menjadi mulia. Tahu kenapa? Karena dipakai oleh kaki yang mulia, berjumpa langsung, melihat zatullah, sehingga itu sendal menjadi mulia, menjadi agung karena dipakai oleh yang agung, berjumpa dengan yang maha agung. Nah, kita itu murid harus menjadi sendalnya guru, menjadi terompahnya guru. Murid ini masih pantas kalau kakinya dikepalain sama gurunya. Guru masih pantas untuk taruh kakinya di kepalanya. Saya punya guru juga, Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumed. 10 tahun yang lalu, riwayat sedikit, saya tukang bawain sendalnya, Gus. Saya tukang bawain sendalnya guru, tukang bawain kitabnya guru.
sering apa yang dibawa kitabnya itu adalah Manhajus Sawi karangan Imam Habib Zain ibn Ibrahim bin Smith. Kemana-mana beliau saya bawa sendalnya, saya khidmatnya, saya ngabdinya. Ternyata dalam ta'lim 70% ilmu didapat dari ngabdi, 30%-nya syariat, gugurin syariat. Betul nggak? Pertanyaannya, sejauh apa kita khidmatnya sama kita punya guru? Jangan jadi santri yang pengen ilmunya doang, betul? Jangan pengen jadi santri atau jamaah yang hajatnya pengen kelar doang. Lagi sakit, datang ke guru. Sakitnya sembuh, datang nggak? Jadi santri banyak utang, datang ke guru, minta wiridan, minta amalan, minta riadohnya, datang ke kiai, utangnya lunas, datang nggak? Poho, betul? Hayang kawin, hayang nikah, datang ke Gus, saya mau nikah, terus kenapa? Bisa kata Gus, mertuanya susah ditaklukin ini Gus. Piye? Kumaha ieu Gus? Minta datang. Wiridan. Minta amalan. Jadi nikahnya diundang enggak? Ini baru nih. Jadi kita pikir emang guru atau ulama tukang AC yang gampang dipanggil begitu aja, betul nggak? Harus dirubah nih, harus dirubah. Nah, mencintai daripada Sayyidina Muhammad itu laksana terompah. Kalau kita ini harus menjadi sendalnya guru, sendalnya mursyid, sendalnya syekh, sendalnya kita punya ulama. Kalau bersandar sama puasanya kita, sama sholatnya kita, sama umrohnya kita, sama hajinya kita, sama sedekahnya kita, dibanding orang yang nuntut ilmu ada gurunya, lebih cepat mana sampainya? Lebih dulu mana? Dia yang ngajarin dukun Islam siapa? Guru. Yang ngajarin dukun iman siapa? Guru. Yang ngajarin fikih siapa? Guru. Terus mau langsung sampai ke Allah? Gak bisa. Maka momentum maulid ini, hikmahnya yang saya ingin sampaikan, Al-Fakir sampaikan, bagaimana cara ta'zim kepada guru, menghormati guru, meniru akhlak perjuangannya guru, jangan pandang dengan basiros mata, jangan. Ulama-ulama thariqah, khariqul adat, khos, apalagi ulama-ulama tasawuf ini punya ainul basirohnya yang nggak bisa diukur dan nggak bisa ditiru, betul nggak? Betul. Dan nggak bisa ditiru untuk hal itunya. Khariqul adat karomahnya nggak bisa ditiru. Terus kita nggak boleh suuzon sama kita punya guru. Kok guru gua begini banget sih? Kok guru gua caranya begini sih? Nggak boleh. Kalau kita menyimpan terbesit saja dalam hati kita buruk sangka sama kita punya guru, jangan harap. Jangan harap ilmu yang kita pelajari dari awal sampai akhir itu melekat di hati, melekat di jiwa, melekat di akal, lalu manfaat, lalu barokah. Mustahil. Kita punya ilmu, bisa berilmu, mengetahui ilmu bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pintar, bukan karena kita jenius, melainkan doa guru yang setiap malam tahajudnya beliau menangis mendoakan kita punya muridnya. Sejauh apa kita khidmat sama guru? Sejauh apa kita ngabdi dengan guru? Ini guru lagi susah nih, guru lagi susah. Peduli apa enggak? Peduli apa enggak? Ingat apa enggak? Kapan? Walaupun itu bentuknya mahabbah wal khidmat, bentuknya mahabbah atas dasar cinta, khidmat bil mal, bin nafs, bidu'a. Ya khidmat bil mal nggak bisa, khidmat dengan harta yang nggak bisa, minimal dengan jasa juga nggak bisa, ya minimal dengan doa. Dengan doa. Ini harta enggak, jasa enggak, doa enggak, ingat juga enggak. Jangan harap pulang dia bawa ilmunya yang berkah. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulama nih Masya Allah dagingnya berbisa, ulama darahnya beracun. Ulama ini Masya Allah Rasulul Anbiya. Kalau kita nyakitin presiden misalnya nyakitin, itu nggak bakal turun azab dari Allah. Misalnya kita ngeritik presiden atau zolimin presiden lah, nggak bakal kena azab dari Allah. Kalau dia betul umarok yang hak, yang istiqomah ya. Tapi kalau mencela melempem, zolimin rakyat,
maka itu boleh dikritik, betul nggak? Betul. Betul. Jihad kalimatul haq wa fi riwayah kalimatul adl inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad, sebaik-baiknya jihad adalah menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, betul? Intinya, kalau memang mereka orang kaya, pejabat, siapapun, kalau kita kritik atau kita zalim, kita nggak diazab langsung. Tapi kalau ulama, kita nyakitin ulama, zolimin ulama, nyantet ulama, ngeluh ulama, apalagi hati-hati yang turun ribuan malaikat bi'alfi ribuan malaikat yang kita lawan. Kuat? Kuat nggak? Kagak. Sakit gigi siapa yang disebut? Emak yang disebut, betul nggak? Sakit gigi siapa yang disebut? Emak. Kita baru sakit gigi aja dikasih sama Allah, hakikatnya ini Allah kasih sakit gigi, kita langsung teriak, boro-boro ingat Allah, boro-boro ingat isi mufrad, betul nggak? Kita sebut siapa? Yang kita cari apa? Obat yang kita cari, boro-boro ingat Allah, boro-boro ingat Rasulullah, boro-boro ingat istighfar. Ternyata tauhidnya kita harus diperdalam. Sampai sini jelas? Insya Allah. Nah, di dalam kitab Lubabul Hadis sekarang ada Imam Jalaluddin As-Suyuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara aliman fa ka'anna mazarani man sofa aliman fa ka'anna masofani man jalasa aliman fa ka'anna majalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumil qiyamah. Amin. Sayyidina Muhammad SAW jelaskan, man zara aliman, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi abuya, mendatangi ajengan, mendatangi gus, mendatangi mereka-mereka orang yang menghidupkan agama Allah, sama dengan mendatangiku, kata Nabi Muhammad. Itu perbandingannya. Man sofa aliman, dan siapa orang yang berjabat tangan dengan ulama, dengan kiai, dengan mereka orang yang menghidupkan agama Allah, maka sama saja dia berjabat tangan denganku, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman, dan siapa orang yang duduk dengan orang alim, duduk dengan ulama, duduk dengan mereka orang yang menghidupkan agama Allah, maka sama saja dia duduk denganku, kata Sayyidina Muhammad, di alam dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia, maka nanti di yaumil qiyamah akan aku dudukkan bersamaku. Amin. Semoga kita semua yang duduk dengan ulama, Allah dudukkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gunung Sugih ini berbatasan dengan apa? Dengan apa berbatasan? Purwokerto bukan? Cilacap. Dengan apa? Cilacap. Indonesia tuh masya Allah, betul. Indonesia tuh luar biasa. Kalau Indonesia kita nggak jaga, baik secara akidahnya maupun secara nasionalnya, maka akan mudah diadu domba. Betul? Betul. Akan mudah diadu domba. Karena yang perlu diketahui ini tidak ada senjata yang paling ampuh, yang paling hebat selain persatuan, selain ulfah, selain persatuan. Tidak ada lagi senjata yang paling hebat, paling ampuh untuk melawan mereka-mereka yang memusuhi agama Allah, untuk mereka-mereka yang melawan daripada mereka-mereka yang menghidupkan agama Allah. Ini karena di desa, di kota ini tarbiyahnya masya Allah, di kota ini ujiannya luar biasa, rintangannya luar biasa, walaupun sunatullah. Tapi karena didasari mahabbah, karena didasari kepedulian, karena didasari dengan kesadaran, akhirnya timbul rasa gotong royong. Kalau di kota, hujan misalnya hujan, ada jemuran, ini diangkat, tidak apa ditonton? Tonton. Kalau di sini, Jai angkat. jadi hak milik ya. Berarti kan nilai kepedulian gotong royongnya sudah mulai hilang. Maka yang merantau seluruhnya dari Gunung Sugih ke Jakarta harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Gus Sohib. Berani? Diem baik. Berani? Kurang kompak. Berani? Dituduh radikal lu. Dituduh anarkis. Berani? Berani? Mereka yang bilang radikal, yang bilang anarkis harus paham radikal itu apa, anarkis itu apa, betul nggak? Jadi dengan cara-cara yang jelas, dengan koridor yang jelas, dan juga nggak boleh merasa hebat, merasa berilmu, merasa sakti, nggak boleh. Karena yang hebat, yang berilmu, yang sakti, nggak ada selain Allah. Karena di atas dunia ini ada nggak manusia paling sakti? Nggak ada.
Ada. Gerak. Sakti. Labelnya dinisbatkan menjadi keras sakti. Tapi kalau orang yang diberikan hadiah oleh Allah akibat ketaatannya, ketawaduannya, karena riadohnya, karena kesungguhan kesabarannya, diberikan karomah hadiah oleh Allah, ada nggak? Ada. Banyak. Minal awliya Allah, ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang tersembunyi, ada yang dilihatkan oleh Allah. Nah mereka itu sampai kepada Allah. Nah kita ini orang penyakit, kalau penyakit yang dibutuhkan apa? Obat. Dokter. Lah kalau dokter ngasih obat yang salah, kita sakit emah dikasih panadol, gering bisa, tambah hancur, betul nggak? Obat syariatnya, tarekatnya kita harus punya guru, punya dokter. Nah dokter yang nganjurin nih, kamu minum sehari 3 kali, kamu minum sehari 3 kali. Nah kalau cuma obat-obat doang dari orang ke orang, kira-kira makin sembuh makin sakit, makin sembuh makin sakit, makin sakit. Maka kita perlu dokter. Siapa dokternya? Ya guru. Siapa dokternya? Ya mursyid. Siapa dokternya? Ya syekhuna, kita punya syekh. Dan seberapa besar kecintaan kita kepada kita punya guru? Seberapa besar kepedulian kita punya guru? Seberapa cinta kita terhadap guru? Dalam nilai aspek-aspek menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, tanpa binaan guru, tanpa binaan mursyid, kita akan keluar jalur. Akhirnya amarah bisunya berkuasa, fahmiyahnya berkuasa, lawamahnya berkuasa. Sehingga kita dakwanya bukan karena hati, bukan karena azas mahabbah, bukan. Jadi buat usaha bilarobika bil hikmah wal mulidah hasanahnya nggak tepat tanpa adanya guru. Jangan merasa sudah lulus dari pondok pesantren nggak perlu guru. Nah ini perlu dikoreksi nih, betul nggak? Pondok pesantren sudah lulus, sudah selesai, kita punya apa, nuntut ilmu, terus kita nggak peduli lagi sama guru. Guru nggak ada harganya, guru nggak ada jasanya. Ini adalah murid-murid yang perlu di ruqyah. Perlu di ruqyah sebetulnya nih. Nggak boleh, jangan kita kalau santri, kalau di Banten kan begini prinsipnya. Terakhir saya sama Buya Qurtubi Jailani, pondok pesantren Al-Futuhiyah Lebak. Maka setelah saya lihat dan bercerita dan bertemu dengan Gus Ohid nih, peribahasa di Banten, kalau belum sakti jangan ngaku ulama. Karena ku aing mah gelut hayo, ngaji hayo. Nah, betul nggak? Betul. Betul nggak? Saya teringat punya guru akhirnya. Jadi masya Allah ternyata betul basically-nya. Ketika dakwah itu, karena bukan zamannya Hindu dan Buddha saat itu, karena harus modernisasinya. Karena biasanya kalau labelnya ulama, dai, mubalik, buka pesantren, tantangannya ini masya Allah dari tingkat yang besar sampai tingkat yang kecil, dari tingkat preman sampai tingkat dukun. Betul. Kalau nggak bisa gelut, ya. Betul nggak? Betul nggak? Karismanya, wibawanya, masya Allah. Kalau kita punya guru yang sifatnya kayak orang tua, mendidik tarbiyahnya, hatinya kita, jiwanya kita, akalnya kita, jangan lepas kita punya guru, jangan. Kita harus pegang erat itu punya guru, sebagaimana asabikun awalun, nazroh, wal madabnya Rasulullah itu dapat dan hadir dan hudur. Nah kita saat ini sosok yang bisa harus kita jadikan panutan sandaran, yakni kita punya guru. Bukan seorang tolak, bukan seorang muta'aliman, bukan seorang santri. Kalau ketika dia ngaji, bayangin orang lain. Ketika dia ta'lim, bayangin orang lain. Nggak ada gurunya dalam hatinya, maka ilmu nggak bakal masuk. Ilmu nggak akan berkah kalau kita ini dalam hati, jiwa, akal kita nggak ada, kita punya guru. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas, insya Allah. Dan di dalam kitab Risalatul Muawarah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Gala Rasulullah SAW, la taj'alu ta'ifatu min ummati zuhirin al-haq la yaduruhum man hadalahum hatta yatiya amrullah. Golongan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu sedikit, cuma sedikit. Golongan sedikit tersebut menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi Muhammad nih, zuhirina alal haq, berani menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan keadilan apapun bentuknya kepada siapapun yang melanggar syariat. La yadurruhum man hadalahu hatta yatiya amrullah. Namun golongan tersebut diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan dipenjara, bahkan dibunuh. Namun golongan sedikit tersebut tidak takut, golongan tersebut tidak mundur, golongan tersebut enggak merasa kendor, enggak merasa takut.
Karena yang dibela adalah intan surullah yang surkum, yang dibela adalah agama Allah. Agama Allah. Mereka nggak takut. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah iskariman awur syahidan. Yang mereka cari adalah hidup mulia atau mati syahid. Lebih baik kita mati di medan tempur daripada mati di atas kasur, atas pusar. Pertanyaannya, kalau seandainya Gus Ohid tahu berfatwa jihad kital, jihad perang misalnya, atau kita dijajah kembali lah sama asing, sama apapun bentuknya yang ingin melukai bangsa Indonesia, kira-kira siap jihad? Orang kompak siap jihad? Orang kompak siap jihad? Siap bersatu? Siap berjuang? Siap tegakkan syariat? Jaga Indonesia? Takbir! Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh lawan dia, agama, negara tercinta, kematian murah harganya. Maju ayo terus Maju. habisi pengkhianat. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah. Musuh sudah di depan mata, lawanlah. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Rebutlah. Maju ayo terus Maju. habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton, kurang kompak. Ya lal waton, ya lal waton, kurang kompak. Indonesia biladi,
Pusaka hati wahai tanah airku. Kurang kompak. Pusaka hati wahai tanah airku. Indonesia panji martabat, siapa datang mengancam bukan binasa. Siapa datang mengancam bukan binasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tawil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli Ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi